warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, semoga senantiasa ada limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua senantiasa Allah berikan nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik hidayah, dimudahkan, diberi kekuatan untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan suci Ramadan, bahkan hingga ajal menjemput kita. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita berbuka kita membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian apabila kita makan, kita membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pertanyaannya, semenjak kapan dan siapa yang mengajarkan apabila doa makan itu berubah saat bulan puasa? 11 bulan kita apabila ingin makan baca doa Allahumma barik lana fima razaq. Akan tapi ketika bulan Ramadan doa kita berubah jadi Allahumma lakasumtu. Ini siapa yang mengajarkan? Ya. Padahal kalau kita telaah artinya ini nggak nyambung. Mari kita kaji artinya Allahumma lakasumtu. Ya Allah lakasumtu, atasmu aku berbuka. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aku makan. Kira-kira kita udah makan apa belum itu? Hah? Kan belum makan itu. Udah minum apa belum? Tapi kita doanya Allahumma lakasumtu, ya Allah atasmu aku berbuka. Kira-kira nyambung apa enggak nih? Nyambung apa enggak Pak? Ditambahin lagi zahabat dhama, telah hilang rasa haus. Wa batalatil uruk, telah basah urat-urat. Kok udah hilang haus, orang belum minum kok? Kan belum minum. Kenapa kita udah hilang haus? Nah, ini kesalahan yang sudah bermasyarakat. Ini siapa yang membuat kita salah? Ya kita belajar dari TV sih. Siapa yang ngajarin kita pas berbuka baca Allahumma lakasumtu? Ya TV, betul apa tidak Pak? Yang namanya doa makan nggak berubah, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nggak ada ajaran Allahumma barik lana fima razaqtana khusus di luar Ramadan, nggak ada. Jadi doa makan ketika kita berbuka tetap kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Makan dulu berbuka. Nanti setelah berbuka baru doa Allahumma lakasumtu. Nyambung apa tidak tuh? Nyambung. Kemudian dilanjutkan dhahabat dhama, telah hilang rasa haus. Ya betul, udah hilang haus kan, udah buka. Jadi di bulan ibadah kita nambah doa, bukan ngurangin doa. Kira-kira bisa dipahami apa tidak nih? Jadi mari kita sebarkan kepada keluarga kita, kepada kawan-kawan kita, ketika berbuka tetap baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Nanti selesai makan baru baca Allahumma lakasumtu. Ini keterangan ada dalam kitab Fathul Mu'in. Bisa juga dilihat dalam syarahnya I'anatut Talibin. Nah, kira-kira sampai sini jelas apa tidak nih? Jelas. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwasannya Allah berfirman dalam Al-Quran, lan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak pernah ridho hingga kita meninggalkan agama kita mengikuti agama mereka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, yuriduna litafi'u nurallahi bi afwahihim
Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna, mereka orang-orang kafir berkehendak, menginginkan, yutfi'una nurullah, memadamkan cahaya-cahaya Allah, memadamkan agama-agama Allah, memadamkan ajaran-ajaran Allah bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Mereka citrakan Islam buruk, mereka citrakan Islam itu jelek, mereka citrakan Islam itu keras, radikal, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tapi wallahu mutimmu nurihi, Allah berjanji Allah tetap akan menyempurnakan agamanya, Allah akan menyempurnakan ajarannya. Meskipun musuh-musuh Islam tidak pernah henti dengan lisannya, dengan medianya, dengan semua yang mereka punya, menjelek-jelekkan Islam, memburuk-burukkan ajaran-ajaran Islam, tetap Allah berjanji wallahu mutimmu nurih, Allah tetap akan menyempurnakan agama dan ajarannya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci. Nah, ini syariat puasa, mereka citrakan buruk. Ini syarat puasa, mereka fitnah, mereka jelek-jelekan. Itu puasa Ramadan, itu Allah ingin membuat manusia susah. Itu puasa Ramadan ingin menyiksa manusia. Itu puasa Ramadan hanya membuat manusia itu sakit, sehingga banyak yang puasa. Sebab puasa ada yang asam lambungnya naik, ada yang mahnya kambuh, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira fitnah ini bahaya apa tidak? Pak, terima gak kalau ajaran Islam dihina? Terima gak kalau ajaran Islam diburuk-burukan? Enggak. Mereka berkata, ini puasa hanya untuk menyiksa manusia, hanya untuk memudaratkan manusia. Tidak seperti itu. Justru dengan puasa ini Allah ingin membuat maslahat bagi kita semua. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Bahkan dalam ilmu kedokteran tuh puasa termasuk salah satu metode pengobatan. Kita lihat, kalau seseorang ingin dioperasi, itu disuruh puasa dulu apa tidak? Terkadang suruh puasa 6 sampai 8 jam. Nah, jadi ini orang yang bodoh yang mengatakan bahwasanya puasa ingin menyiksa manusia, ingin membuat manusia sakit, itu tidak benar. Justru Nabi bersabda, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Adapun ada beberapa orang pas puasa asam lambungnya naik, emahnya kambuh, itu bukan salah ajaran Islamnya, salah orangnya. Kenapa? Karena tidak ikut petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad mengajarkan apabila berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Kenapa kok kita diperintah untuk berbuka dengan kurma? Karena 13 jam lebih, Pak. Ini 13 jam lebih lambung, tempat isi makanan kosong. Maka sangat berbahaya kalau tadinya kosong langsung diisi dengan yang pedas. Maka sangat berbahaya. 13 jam kosong lebih langsung diisi dengan yang asam, langsung diisi dengan yang kecut. Kalau tiba-tiba sakit perut, bukan salah ajaran Islamnya, salah orangnya, karena tidak ikut ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru berbuka langsung makan bakwan pakai cabai, makan lontong pakai tiba-tiba sakit perut. Waduh, gara-gara puasa. Bukan gara-gara puasa, entenya nggak ikut ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru buka minum es yang kecut, yang asam-asam, tiba-tiba perutnya sakit gara-gara puasa. Bukan gara-gara puasa, ya, gara-gara tidak ikut ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanya korma, Pak, karena korma itu nggak pedas, korma itu nggak asam, ya, korma itu nggak kecut. Jadi korma itu cocok untuk lambung, untuk pertama kali yang masuk ke lambung. Kenapa? Karena sudah 13 jam lebih kok kosong. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak nih? Kemudian tidak sampai di situ, Nabi besar Muhammad mengajarkan kita untuk makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dengan makan sahur ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang nggak makan sahur seolah-olah nggak pengen berkah itu. Ya, kira-kira kita semua butuh berkah gak dari Allah? Butuh. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi orang yang tidak sahur berarti dia tidak mau berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila kita ikut syariat Nabi besar Muhammad, insya Allah beraktivitas keesokan harinya masih seger,
masih kuat. Beda dengan yang tidak sahur. Kita lihat teman kita kadang nggak sahur, lemes aja, nyender mojok. Kenapa ente? Waduh, semalam nggak sahur. Kenapa? Nggak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau kita makan sahur, maka lambung kita kosong cuman 13 jam lebih, kurang lebih 13 jam kok kosong. Tapi kalau kita nggak sahur, berarti kita sudah menambah panjang waktu kosongnya lambung kita. Ya, jam 10 udah tidur, berarti jam 11 udah kosong, jam 12 udah kosong, jam 1 udah kosong, jam 2 udah kosong, jam 3 sudah kosong, jam 4 sudah kosong, 6 jam kosong. Berarti dia 6 jam lebih lama mengkosongkan lambung. Kalau kira-kira lemas, tidak kuat, atau tidak semangat, kira-kira yang salah ajaran puasanya apa orangnya? Orangnya. Maka itu ayo kita tertib, ikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahur jangan sampai tidak makan meskipun sedikit, karena di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hanya seteguk air. Dianjurkan sahur itu diakhirkan, ya, diakhirkan. Itu Nabi besar Muhammad antara makan sahur dan adzan itu sekitar baca 50 ayat Al-Qur'an. Nah, ya sekitar 10 menit. Ini udah pas itu, ya. Kenapa kok kita dianjurkan untuk diakhirkan? Biar nggak tidur lagi, Pak. Karena kalau sahurnya jam 3 udah makan, kira-kira bisa tidur lagi apa tidak? Tidur lagi bahaya itu. Habis makan tidur bahaya. Sama nih, habis buka makan berat, kemudian nggak tarawih, itu bahaya. Itu bisa menimbulkan penyakit. Makanya ada syariat taraweh, yang habis makan besar kita sholat, insya Allah kita semua menjadi sehat. Berdasarkan ini semua tuduhan musuh-musuh Islam, kira-kira betul apa salah? Salah. Jadi Islam bukan untuk puasa, bukan untuk menyiksa kita, justru puasa itu maslahat bagi kita agar kita semua sehat. Bagaimana agar sehat? Ikuti petunjuk ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin yang ini yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya doa makan nggak berubah, Pak, ya. Tetap baik di luar Ramadan maupun bulan Ramadan, tetap Allahumma barik lana. Nah, ini bulan ibadah, tambahin lagi habis makan doa Allahumma lakasum. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan